Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Extension Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Syahrizanas yang merupakan Relationship Manager Ajaib Sekuritas Asia. Kita akan langsung sapa saja Pak Syahri. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas David. Baik. Terima kasih Pak Syahri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya hari ini kabar kurang baik bagi harga saham gabungan. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Tidak hanya meninggalkan level 7 ribuan, 69 juga ditinggalkan oleh IHSG. Ditutup di 6892,570, melemah di 1,36%. Analisis Anda, pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, terima kasih Mas David sebelumnya. Memang kalau kita lihat intraday untuk hari ini memang cukup dalam ya pergerakannya. Walaupun tadi sempat saya lihat juga beberapa ulasannya memang disebabkan oleh salah satu saham teknologi kita, di mana beberapa afiliasinya juga salah satu yang dapat memperlemah pergerakan daripada indeks. Nah, jika kita tarik mundur ya untuk beberapa data perekonomian yang sudah rilis di dalam negeri maupun di luar negeri, semalam itu ada rilis data PMI non-manufacturing ya di Amerika Serikat yang secara jangka pendek itu sudah mulai naik ya di level ekspansi di level 56,5. Kemudian di hari sebelumnya itu ada data tenaga kerja yang cukup baik gitu ya. Nah, ini yang memicu kekhawatiran daripada pelaku pasar bahwa The Fed ini sudah tidak akan berhenti untuk menekan laju inflasi gitu ya. Bahkan di beberapa pekan terakhir pelaku pasar sudah berasumsi bahwa The Fed ini akan secara moderat gitu ya. Nampaknya dengan rilisnya data yang semakin membaik dari level manufaktur, non-manufaktur, kemudian data pengangguran, kemudian data tenaga kerja atau non-farm payroll yang masih cukup baik, nampaknya The Fed masih akan cukup hawkish ya ke depan. Itu yang menjadi katalis negatif di secara global, sehingga tiga indeks utamanya itu turun lebih dari 1% semalam. Nah, untuk dalam negeri memang data-data perekonomian belum terlalu banyak ya yang rilis di beberapa pekan ini. Di besok kita ada cadangan devisa yang hopefully bisa membaik, mengingat rupiah kita juga sudah mulai cukup tinggi, cukup menguat gitu ya, maksud saya 15.400 dalam 6 hari beruntun dia menguat cukup tinggi ya untuk rupiah kita, untuk kurs kita. Kemudian selebihnya data perekonomian kita masih cukup resilient Mas David. Dari PMI manufaktur kita juga masih ekspansif di 50,3, artinya kita tarik mundur 15 bulan beruntun itu masih ekspansif ya untuk aktivitas manufaktur kita. Kemudian yang kemarin mulai ada penurunan ya di data inflasi kita juga. Nah, hopefully ini jadi katalis yang cukup positif yang bisa membooster indeks ke depan. Oke, dari sisi perkembangan fundamental yang sudah Anda sampaikan Pak Syahri, hari ini koreksi cukup dalam di 1,36%. Dari analisis Anda secara taktikal, apakah ini sudah menembus dari sisi level support tidak untuk IHSG? Iya, sebelum kita ke support resisten, memang kita harus lihat dulu ya secara transaksi ya. Untuk hari ini itu kecenderungan tidak mampu melewati baseline daripada transaksi kemarin sebesar 13,5 ya. Mungkin nanti closing di jam 4 mungkin udah terbentuk ya berapa total daripada transaksi hari ini. Namun secara value memang average transaksi dari total November sampai dengan sekarang itu transaksi harian itu masih di ambang masih di range average gitu ya, masih di 13,43 triliun rupiah. Namun memang kita lihat memang dari Gotoh yang mempunyai bobot 6% di indeks ini, jika ARB berjilid-jilid harusnya dia akan mampu menekan daripada indeks, dan beberapa perusahaan afiliasinya seperti Telkom yang secara floating loss di investasi dalam Gotoh sendiri itu sudah mencapai 5-7 triliun ya kalau nggak salah untuk nilai investasinya, itu juga yang turut serta menekan daripada indeks. Kemudian jika kita lihat untuk support dan resisten gitu ya, untuk daily support terdekat itu jika kita tarik Fibonacci retrace ya untuk ke depan 6850 jadi level support terdekat dulu Mas David. Dan jika mampu berbalik arah dari level 6850 tersebut, target price atau level resisten yang paling wajar dulu untuk indeks ini kurang lebih di 69 sampai dengan 6918.
Baik, gitu. Pak Syahri, ada dua pandangan ini, Pak. Yang pertama, pelemahan yang terjadi saat ini dinilai cukup baik, mengingat ada peluang window dressing. Diharapkan nanti IHSG akan kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan begitu. Nah, di sisi lain, dengan adanya pelemahan yang cukup dalam ini, apakah mempengaruhi skenario tidak, Pak? Arah pergerakan indeks harga saham gabungan, meskipun ada window dressing untuk menguat kembali, mungkin ke target akhir tahun, masing-masing analis ini agak cukup sulit dicapai sampai dengan akhir Desember ini. Iya, kalau kita bicara window dressing sebenarnya sudah mulai kelihatan di November pergerakan hasil daripada result laporan keuangan kuartal 3 dari beberapa big cap itu sudah mulai kelihatan gitu ya. Jadi udah mulai cukup tinggi. Contohnya di sektor finansial gitu ya. Contoh di bank-bank buku 4 ya, bank-bank big cap itu sudah mulai upside-nya sudah cukup terbatas gitu ya. Tapi jika kita bicara 5 sampai 10 tahun ke belakang, memang di Desember itu punya sedikit probabilitas yang cukup kuat gitu ya bahwa indeks ini akan positif gitu. Bahkan kalau kita lihat datanya itu probabilitas dari 10 tahun terakhir ada 90% indeks itu hijau gitu ya. Artinya dia masih cukup kuat walaupun memang di 3 perdagangan awal ini memang mencatatkan penurunan. Itu sejalan juga dengan aktivitas asing ya. Saya lihat ini sudah mencapai 2,5 triliunan. Asing itu sudah mulai keluar di Desember aja. Cuma memang window dressing ini saya rasa masih cukup awal ya. Baik. Kita bilang kalau window dressing ini tidak akan terjadi. Mungkin akan kelihatan di 3 sampai 4 pekan di Desember, Mas David. Oke. Kita akan coba bahas beberapa saham yang menjadi pemberat IHSG hari ini. Kita ke GoTo terlebih dahulu secara teknikal, Pak Syahri. Hari ini melemah lagi di 6,50%, ditutup di level 115 ini. Arah untuk GoTo dalam jangka pendek, Pak Syahri? Iya, 4 hari terakhir sudah ARB ya. Harusnya kita tunggu bottomnya di mana dulu untuk GoTo. Saya rasa untuk level support yang paling wajar itu di level psikologis ya, 100 sampai dengan resisten di 120 dulu untuk GoTo. Harusnya kita tunggu dulu pergerakan lanjutan ya untuk GoTo karena memang aktivitasnya belum kelihatan kalau auto reject seperti ini, Mas David. Baik. Lebih ke arah wait and see terlebih dahulu untuk GoTo. Kita bergeser ke saham selanjutnya, Telkom, yang hari ini juga menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Telkom juga dikaitkan dengan GoTo ini dari sisi afiliasinya mungkin atau penyokong dari investasi yang ada di GoTo begitu. Hari ini Telkom juga mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Syahri. Telkom koreksinya juga sudah terjadi ini ketika rilis kinerja mereka kuartal ketiga. Kurang begitu mengembirakan dan tekanan terus berlanjut dan hari ini di atas 6%, Pak. 3.600 dan semakin jauh meninggalkan level 4.000-an. Nah, kebetulan juga ada penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Ari dari Jakarta. Telkom untuk jangka pendek ini. Mohon reviewnya. Silakan Pak Syahri. Iya, tadi sudah dimention sama Mas David bahwa memang Telkom itu resultnya di kuartal 3 itu cukup terbatas ya dari sisi bottom line atau laba bersihnya. Cuman kalau kita lihat penurunan itu adalah akibat dari voting loss yang terjadi di GoTo sendiri yang kalau tidak salah sudah mencapai 4 sampai 5 triliun rupiah ya untuk voting loss-nya. Nah, ini diharapkan ini tidak dalam bentuk cash ya Mas David ya. Jadi secara floating gitu ya. Jika saham GoTo semakin lama semakin turun, alhasil memang kerugian itu semakin bertambah walaupun kita belum bisa katakan ini sebagai kerugian gitu ya. Untuk pergerakannya sih Telkom harusnya kita tunggu momentum juga 1 hingga 2 candle ke depan karena di sini ada gap ya secara teknikal 3840 sampai 3850 itu harusnya jadi target terkuat untuk saat ini gitu ya dalam 1-2 hari ke depan untuk Telkom. Level support lanjutan saya rasa kita bisa lihat di swing low terdekat ya, yaitu di 3510, yaitu harga di periode September 2021. Itu sih. Baik, ketika tadi GoTo lebih direkomendasikan untuk wait and see terlebih dahulu, tunggu sinyal pembalikan arah. Nah, bagaimana dengan Telkom ini? Apakah rekomendasinya juga sama dengan koreksi yang terjadi? Kalau kita mengingat Telkom juga termasuk saham-saham yang terkena imbas dari adanya momentum window dressing di akhir Desember ini. Iya, jika kita bicara seperti itu memang ada kaitannya. Cuma kita lihat historical Telkom ini memiliki kekuatan dari sisi laporan keuangan dan bobotnya di indeks juga cukup besar gitu ya. Jadi artinya pergerakan sekarang itu lebih cenderung kepada buy on weakness sepertinya Mas David untuk pergerakan daripada Telkom sendiri. Level berapa direkomendasikan untuk Telkom untuk buy on weakness?
Pak Syahri? Buy on weakness kita siasati di level 1 hingga 2% esok hari, yaitu di 3510 sampai 3540. Area support terdekatnya jika mampu berbalik ke arah dari situ. Potensi target price terdekat yaitu di 3850 untuk level target price, potensi bisa tersentuh untuk Telkom. Baik, dengan koreksi yang cukup dalam hari ini, Pak Syahri, bagaimana dengan target Anda sampai dengan akhir tahun untuk Telkom? Untuk Telkom sendiri harusnya kita tunggu momentum pembalikan arah dulu ya, Mas David ya. Sekarang itu pergerakannya masih belum kelihatan. Bottom selanjutnya yaitu di level 3490, yaitu harga di kisaran September 2021. Jika mampu bertahan di atas area situ, harusnya dia akan tunggu momentum sideways terlebih dahulu. Target paling kuat ya untuk target akhir tahun itu paling tidak dia akan membreakout level 4000 kembali sampai dengan level 4030 ya untuk Telkom, karena di situ ada dynamic support MA20 ya, Mas David. Baik, review dari Gotoh dan juga Telkom yang hari ini menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Syahri, menarik, kita akan jeda kembali. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.